Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah apapun yang terjadi saat ini, yang Tuhan izinkan kita alami, kita patut bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, menikmati hari baru yang Tuhan beri. Terlebih pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kembali menghirup udara segar, menikmati hari baru. Terlebih Tuhan masih izinkan kami untuk kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Tuhan urapi hati pikiran kami, beri kemampuan bagi kami untuk bisa mendengar dengan baik, merenungkan dan melakukan dalam hidup. Demikian juga untuk hamba-Mu yang penuh dosa, yang tidak layak ini. Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita dari Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Amin. Demikian pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita yaitu kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Daud adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ini tertulis dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Dan ia juga memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dengan dia hidup dekat Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah menghadapi cobaan dan mengalami himpitan hidup, bahkan penderitaan. Alkitab mencatat bahwa kehidupan Daud selalu diwarnai dengan berbagai tantangan dan cobaan. Pada saat Daud sedang berada di padang gurun Yehuda, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan akan dibunuh. Hal ini membuat Daud sangat menderita di padang gurun. Tetapi sekalipun kondisinya sangat memprihatinkan, namun Daud tidak putus asa. Ia tidak menyerah. Bahkan Daud tetap teguh dalam iman dan ia terus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di saat kita terhimpit oleh banyak masalah, cobaan atau tantangan hidup, seharusnya kita juga memiliki sikap hidup seperti Daud. Daud tidak menyerah dengan keadaan, tetapi dia tetap memiliki kerinduan yang dalam kepada Allah, sehingga masalah apapun tidak dapat menghalangi Daud untuk datang kepada Allah dan memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Daud mewujudkan kerinduan hatinya kepada Allah dengan cara yang pertama, mencari Tuhan. Kerinduan Daud kepada Tuhan diumpamakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud tidak mencari kesenangan dengan kepuasan di luar Tuhan pada saat mengalami kekeringan atau kekosongan dalam batinnya. Daud tidak menjadi stres dan putus asa saat ia mengalami berbagai masalah dan persoalan. Tetapi justru dia semakin dekat dengan Tuhan dan menjadikan Allah sebagai sumber pertolongannya. Yang kedua, memandang Allah. Di dalam menghadapi berbagai persoalan, Daud tidak memandang besarnya persoalan itu, tetapi ia memandangnya besarnya kuasa Tuhan. Daud tahu jika pandangannya tertuju kepada persoalan, hal itu hanya membuat ia khawatir, takut, dan putus asa. Tetapi oleh karena ia memandang Tuhan,
Daud memiliki keyakinan bahwa ia pasti dapat mengatasi segala tantangan itu, sebab Daud tahu kuasa dan kemuliaan Tuhan yang menjadi kekuatannya. Yang ketiga, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Karena itu ketika hidupnya ada dalam masalah dan jiwanya ada dalam tekanan, justru ia mulai menaikkan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Refleksi kita hari ini Bapak Ibu. Langkah-langkah yang dilakukan Daud adalah wujud nyata dari kerinduannya kepada Allah. Dan langkah itulah yang perlu kita teladani serta kita jadikan kunci untuk meraih kemenangan. Mencari Tuhan, memandang Tuhan, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, ketika kami merenungkan betapa luar biasanya Daud yang terus mencari Tuhan, memandang Tuhan, bersyukur dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus belajar seperti Daud. Ketika hidup kami tidak dalam ketidakbaikan, atau ketika Tuhan memproses kami yang menurut kami sungguh tidak enak, tidak nyaman, menyakitkan, melukai. Tapi ajar kami untuk seperti Daud, tetap mencari Tuhan, tetap memandang Tuhan, dan bersyukur serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya kami terus melihat Tuhan, memandang Tuhan, dan mencari Tuhan, tetap bersyukur di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.